Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'dah. Bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah Allah dengan cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat zuhur secara berjamaah, yang mana salat merupakan perintah Allah, berjamaah adalah sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian tafsir kita surah Al-Anfal ayat ke-6. Qala Allah taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal maut wa hum yanzurun. Yujadilunaka, mereka membantah engkau wahai Muhammad, fil haqqi, dalam kebenaran, ba'dama tabayyana, setelah nyata kebenaran tersebut, ka'annama yusaquna ilal maut, seakan-akan mereka seperti digiring kepada kematian, wa hum yanzurun, utawi mereka semua melihat. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa dulu ketika pertama awal perang Badar mau dimulai, ada dua pasukan yang mau diserang, yang mau dihadang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama pasukan kafir Quraisy yang dari Mekah, yang lengkap dengan peralatan perang, yang dipimpin oleh Abu Jahal laknatullah alaih, atau Abu Lahab laknatullah alaih. Dan satu lagi bukan pasukan perang, melainkan pasukan rombongan orang yang berdagang dari Quraisy. Mereka mau menuju ke Mekah dari Syam, dari arah Syam menuju ke kota Mekah, yang ukurannya kurang lebih nggak sampai 40 onta. Maka ketika ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara dua tersebut, para sahabat pada saat itu banyak yang tidak mau menyerang daripada yang bersenjata lengkap. Mereka lebih memilih pasukan yang dibawa oleh Abu Sufyan, yang pada saat itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para sahabat, memerintahkan Rasulullah dan para sahabat untuk menyerang pasukan yang dipimpin oleh Abu Jahal. Nampak di sini mereka menentang, dan Allah janji ingin memenangkan daripada kaum muslimin, tetapi para sahabat sebagian daripada mereka masih ada yang belum yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berangkat ramai, tapi ketika di perjalanan makin berkurang pasukan, makin berkurang. Apa yang mereka katakan? Mereka ini membantah kebenaran yang sudah Allah jelaskan bahwa mereka nanti akan menang. Apapun caranya, apapun nanti, bagaimanapun keadaannya, mereka akan dimenangkan oleh Allah. Ada di janji Allah. Tetapi mereka membantah. Ka'annama yusaquna ilal maut, kata Allah, mereka itu berprasangka bahwa wah, ini kayaknya nggak betul ini. Masa kita nih kayak digiring menuju ke kematian? Udah jelas ini pasukan lengkap 1000 orang, kita hanya berapa? Nggak banyak kita ini, pasti kalah kita ini. Mending kita ini mencegat daripada orang-orang yang berdagang itu. Nggak yakin dengan ucapan janji yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka.
Ya akhirnya apa? Yang akhirnya pada saat itu berkurang tinggallah kisaran kurang lebih 300 orang yang masih tetap teguh ingin berangkat menuju ke medan perang. Yang pada saat itu musuhnya itu 1000 orang bersenjata lengkap. Jadi Nabi SAW ini perang pertama, Badar Kubro, perang pertama. Jadi anggapanlah itu ibarat kayak pemula. Jadi belum terlalu lengkap peralatan-peralatan, tapi mereka yakin, karena yakin dengan ucapan Rasulullah SAW pasti menang. Maka dalam ayat yang lain, wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Al-ayah. Allah jelaskan ketika perang itu terjadi, sahabat itu bukan mereka yang memanah, tapi pasukan Allah yang memanah. Allah kerahkan seluruh malaikat-malaikat Allah yang dipimpin langsung oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini pimpinan para malaikat. Kenapa malaikat Jibril dikatakan malaikat yang paling mulia? Karena malaikat Jibril ada hubungannya dengan para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Malaikat Jibril lah tugas menyampaikan wahyu para nabi sampai kepada Nabi Muhammad SAW, karena ada hubungan dengan Nabi SAW, dia menjadi pimpinan para malaikat. Yang dulu yang mimpin malaikat itu iblis, iblis, tapi nggak mau sujud dengan Adam. Akhirnya apa? Akhirnya jatuh. Allah kutuk menjadi manusia taat, makhluk terlaknat yang paling laknat. Ya. Seperti itu. Sehingga apa? Allah menangkan. Dikatakan dalam sejarah itu sahabat baru angkat pedang, itu kepala orang kafir itu sudah gelinding duluan, sudah putus duluan. Baru tarik anak panah, mereka sudah mati. Baru mau melempar tombak, tapi musuh sudah mati duluan. Ini dahsyat daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena mereka yakin tadi. Ya. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu bukan berdasarkan nafsu Nabi, tidak, tapi semuanya berdasarkan dari Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak mungkin mengingkari janji. Siapa Nabi? Shadiqul wa'dil amin, orang yang paling jujur, paling benar, janjinya pasti dipercaya. Bahkan sebelum diutus jadi nabi saja, Nabi Muhammad SAW diberikan gelar Al-Amin oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Saking amanahnya Rasulullah, terpercayanya Rasulullah. Tapi memang dasar hatinya ketutup. Saat dikumpulkan di salah satu bukit di Mekah, Nabi SAW pertama kali mendapatkan wahyu, keluarganya dikumpulkan. Ketika dikumpulkan, apa kata Rasulullah SAW? Wahai Bani Muthalib, wahai Bani Hashim, kalau seandainya aku katakan di seberang bukit ini ada pasukan yang ingin menyerang kita, kalian percaya atau tidak? Mereka serentak menjawab percaya. Kenapa? Karena Nabi ini amanah, perkataannya itu jujur dan amanahnya itu luar biasa. Ketika berdagang, makanya Khadijah akhirnya jatuh cinta dengan Nabi. Kenapa? Saking jujurnya Nabi dalam berdagang. Jadi bukan Nabi melamar Khadijah, tidak, tapi Khadijah yang melamar Rasulullah SAW. Saking luar biasanya. Makanya enak itu kita itu bukan mencari tapi dicari, kata orang. Ya, kalau kita mencari susah, tapi kalau dicari, kalau kita menunggu tidak enak, tapi yang enak itu ditunggu. Nah, itu luar biasa. Nabi SAW itu bukan melamar, tapi dilamar oleh Khadijah. Khadijah wanita yang paling kaya pada saat itu, yang paling cantik pada saat itu, suka dengan Rasulullah SAW. Itu Rasulullah. Tapi memang dasar Abu Lahab ini yang hatinya tertutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kata mereka? Wahai celaka kau Muhammad. Setelah itu makanya Nabi Muhammad SAW mendakwakan mereka, percaya tidak kamu kalau seandainya kalau aku dapat wahyu ditaskil untuk masuk ke dalam Islam. Akhirnya apa kata Abu Lahab? Wah celaka kamu Muhammad, cuman karena ini kamu mengumpulkan kami. Maka turunlah surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabiw wa tab. Celakalah Abu Lahab itu. Nabi mengajarkan itu. Ayat ini mengajarkan kita yakin aja. Nabi Shadiqul wa'dil amin, percayanya di atas yang lain. Bahkan jangankan sahabat, pada saat itu
ada orang kafir yang yakin betul dengan Rasulullah SAW, walaupun dia orang kafir. Ya, ada salah satu, lupa saya, Ubay bin Khalaf kalau nggak salah. Ketika Ubay bin Khalaf bertemu dengan Rasulullah SAW, dia mengatakan, wahai Muhammad, kamu akan aku bunuh nanti. Apa kata Nabi SAW? Dengan izin Allah kamu yang akan aku bunuh, katanya gitu. Sampai ketika di suatu peperangan bertemu, ketika Ubay bin Khalaf ingin menyerang, maka sahabatnya sudah siap mau menghadang. Apa kata Rasulullah? Jangan, itu bagian saya. Nabi mengambil tombak dari salah satu seorang sahabat, dilempar, hanya dikit, kegores sedikit aja di sini. Tapi Ubay bin Khalaf lari tunggang langgang kayak terjerit-jerit gitu. Para orang kafir lain, sudah biasa, ini cuma goresan sedikit saja. Kenapa kamu teriak-teriak seperti itu? Udah biasa. Kamu tidak tahu, kata, siapa yang melukaiku? Dialah Muhammad, kata. Dia pernah mengatakan ketika di Mekah, dia akan membunuhku. Ketahuilah, kalau seandainya ketika sesudah dia mengatakan itu, dia meludahiku saja, pasti aku akan mati, gitu. Dan dia juga katakan, kalau seandainya lukaku ini diberikan kepada seluruh penduduk Mekah dan Madinah, sesungguhnya mereka tidak akan dapat menahan rasa sakit ini. Itu orang kafir yang luar biasa, benci dengan Nabi, hari-hari nyakitin Nabi tapi percaya. Ini bukti sahabat, sebagian daripada orang-orang munafik nggak percaya dengan janji yang sudah Allah berikan kepada yang sudah dikatakan nih, perang berangkat, walaupun mereka nggak percaya, tapi yang yakin betul, walaupun 300 orang di depan 1000 orang menang, Allah menangkan. Sekarang kita gitu, ya, kita itu yakinnya kurang. Ketika disuruh taat, lihat susah nggak mau. Kalau sahabat tuh sami'na wa ata'na, dengar perintah Nabi langsung ditaati. Susah senang berangkat, susah senang kerjakan. Kalau kita enggak, sami'na wa tafakkarna, dapat perintah pikir-pikir dulu. Kata ulama, kita baca zikir ini 1000 kali, banyak nian 1000 kali. Minta korting 500, banyak niat 500, minta korting 100 minta korting lagi, ya Allahu Rabbi. Kata ulama, 1 tahun itu minimal Al-Quran dikhatamkan 2 kali khatam, itu pun berat juga. 1 kali khatam 6 bulan, berarti kan 12 bulan, 6 bulan sekali khatam, berat juga. Masya Allah, luar biasa. Itu aja masih minta korting lagi. Itu kita, padahal janji Allah itu jelas. Kita kurang percaya. Jadi ada seorang raja dulu, sering saya ceritakan juga, buat sayembara. Siapa yang mau nikah dengan anakku? Anaknya perempuan, Masya Allah. Dia buat sayembara, anaknya perempuan. Raja ini tidak punya anak laki-laki, anak perempuan. Jadi untuk meneruskan tahtanya ini, anaknya harus menikah lagi dengan laki-laki. Dan dia tidak mau laki-laki sembarangan, dia harus laki-laki yang tangguh. Yang bukan hanya kebal ocehan, tapi kebal banting juga. Kalau kebal cacian makin itu udah biasa, ya. Kalau kebal ocehan, kebal kebal itu udah biasa. Maunya itu yang kebal tantangan, kebal semuanya lah intinya. Maka raja buat sayembara, siapa yang siap mau menjadi menantuku, nanti akan meneruskan tahtaku, katanya. Semua siap, tapi ada syaratnya, kata raja. Apa syaratnya? Syaratnya adalah lompat dari lantai 15. Dari gedung lantai 15 suruh lompat. Wah, yang awal yang angkat tangan semua, turun tangan semua. Wah, kalau gitu tidak berani. Tinggal satu pemuda, jentel dia. Aku siap, wahai raja. Goblok kau nih, percuma juga nikah, tidak mati yo, gitu kan? Tidak apa-apa, kata. Biar mati tapi status aku menantu raja. Wah, itu pula hebatnya. Datang berangkat di hari H. Yakin naik ke atas, sudah sampai ke lantai 15. Nanti ketika saya kode terjun, lompat. Betul, raja itu bilang lompat. Ketika pemuda itu lompat, ternyata raja megang tombol. Nekan tombol, terbentanglah jaring lebar untuk supaya pemuda itu tidak sampai ke bawah. Apa kata pemuda yang lain? Wah, kalau kayak gini aku bisa juga, gitu kan, mau juga lah. Apa kata pidato raja itu mengatakan? Mana mungkin
aku mencelakakan calon menantuku yang akan meneruskan tahtaku. Sebenarnya sama. Allah itu memberikan kita perintah, memberikan kita amalan, memberikan kita ini agama, bukan untuk mencelakakan kita. Ibarat Allah kata, mana mungkin aku akan mencelakakan calon-calon raja dan ratu di surgaku nanti, kata Allah. Tidak mungkin. Udah terjun saja bismillah, yakin saja. Insya Allah pertolongan Allah pasti akan dapat. Kadang-kadang kita ini modal kurang yakin aja, ya. Nekat, kata orang tuh nekat berkat gitu ya. Nekat tuh berkat, tapi jangan pula nekat niat mati. Ya. Yang penting itu yakin saja, yakin dengan amal, bukan yakin dengan mal, yakin dengan amal kita, bukan yakin dengan harta kita. Maka tapi ingat, ketika kita dapat balasan cash dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus perbaikin juga. Perbaikin hati kita juga. Jangan karena sudah dapat nikmatnya kemudian kasih terus, niatnya bukan lagi karena Allah, niatnya sudah karena dunia, karena balasan itu. Makanya Rabi'ah Adawiyah itu berdoa, ya Allah, kalau seandainya amalku ini karena mengharapkan surga, tolak saja amalku ya Allah, masukkan aku dalam neraka ya Allah. Gitu. Kalau amalku ini karena surga, kalau amalku ini karena ingin masuk surga ya Allah, udah kau bakar aku dalam nerakamu ya Allah. Itu Rabi'ah Adawiyah. Kita mana bisa doa kayak gitu, Pak. Kita masih Rabbana atina fid dunya hasanah gitu kan, kelasnya kelas Rabbana atina. Rabbana itu kalau seandainya itu saja karena surga loh, bakar saja aku, kata Rabi'ah Adawiyah. Bagaimana kita? Ya, oke, saya dapat apa namanya itu? Garguzari. Memang iya Pak Ustaz. Ibu itu keramat kita, berapapun kita kasih, itu baliknya tuh luar biasa. Ada satu lagi nyaut, gitu. Tapi Pak, saya pernah kasihlah ibu itu duit 2 juta, memang betul masuk 4 juta. Besoknya semangat lah awak nih mau ngasih emak lagi, kasih emak 2 juta, ada balik-balik lagi, gitu dia. Nah, saya bilang, dengarkan Bang, saya bilang, di Fadilah Amal itu ada cerita di sebuah kampung. Ada orang ahli agama, ahli taat lah ini, dekat dengan Allah. Jadi ada di kampung itu dia nyembah pohon, satu kampung itu nyembah pohon. Dia ini marah, wah ini pohon harus ditebang. Pohon harus ditebang, tidak bisa nih kalau tidak ditebang ini orang satu kampung musyrik katanya. Akhirnya dibawa kapak, dia berangkat. Di tengah jalan di stop sama setan. Kamu ngapain? Mau tebang itu pohon. Wah, langkahin dulu mayat aku, kata setan tuh. Wah, bertengkar kalah setannya. Ini udah dipegang kepalanya setan, ini udah mau dipancung sama pemuda itu. Jangan. Aku akan kasih kamu uang, anggapanlah 1 juta setiap hari lah di bawah bantalmu. Tapi kau jangan tebang itu pohon. Sepakat dia? Oke, yakin. Udah. Akhirnya tidak jadi tebang pohon. Setelah itu besok buka bawa bantal 1 juta duit, wah lumayan buat jajan, dengan beli pulsa. Ya. Besok lagi dapat lagi, hari ketiga tidak ada lagi duitnya. Nah ini ngotak setan nih, gitu dia. Ambil lagi kapak, berangkat lagi di tengah jalan setan pula. Nah, kau ngapa? Mau nebang pohon tuh, kau bohong katanya. Pas betinju kalah dia. Bukan setan tuh lagi yang kalah, dia yang kalah. Dia bingung deh. Ngapa aku kok kalah? Kenapa? Yang pertama kemarin kamu niat karena Allah, yang sekarang ini niat karena duit. Karena duit itu tidak ada lagi. Sama kita amal tuh gitu. Ya, pertama ketika kita kasih 1 juta, balik 2 juta. Wah, mantap nih. Sedekah juta balik 2 juta. Yang sedekah kedua bukan karena Allah lagi, karena nak dapat 2 juta. Padahal Allah kasih lagi, gitu kan. Maka yakin itu jangan dengan sesuatu hal yang nampak. Maka betul kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa itu orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang percaya, yang beriman kepada zat yang gaib. Apa itu? Ya semuanya yang sudah Allah jelaskan. Allah itu zat yang gaib, pahala itu zat yang gaib. Pahala itu gaib, surga itu gaib. Apalagi neraka itu gaib. Kita harus percaya itu, sudah yakin aja. Pasti Allah mengangkat, pasti Allah kasih. Jangan yakin dengan sesuatu hal yang sedikit. Mata qalil, dunia ini dikit.
Jangan kita mengharapkan balasan yang sedikit. Nanti kita di akhirat nggak akan dapat apa-apa. Maka diajarkan doa itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Banyak orang salah paham. Ini doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita mintanya dunia baik gitu kan. Berarti kita dunia dulu, akhirat baik, akhirat yang kedua. Bukan. Ad-dunya hasanah. Yang dimaksud dengan dunia hasanah, kebaikan dunia itulah akhirat, bukan dunia. Sesuatu hal yang mendekatkan kita kepada Allah, walaupun itu benda duniawi, tapi itu bisa mendekatkan kita kepada Allah, itu akhirat. Uang, kita punya uang 10 juta. Kalau uang tersebut kita infakkan di jalan Allah 10%. Kita kan wajib sedekah 10% atau 2,5%. Kita berikan di jalan Allah, maka semuanya itu menjadi harta yang berkah dan semua itu tidak akan membawa kita kepada maksiat. Maka uang bukan dunia. Uang itu menjadi harta akhirat, harta kita sesungguhnya. Nah, kadang-kadang seperti itu. Kita enggak sedekah atau Ustaz itu gitu. Kadang-kadang yang bikin kita itu sedekah itu lupa itu. Kemarin Ustaz hasil pengajian itu kalau sedekahnya tuh banyak. Kalau sedekahnya banyak tuh ingatnya sampai mati. Kalau kita sedekah 2.000 dupon. Nggak ada ceritanya kata Ustaz tuh orang kalau kita kasih duit 2.000 ketika bertemu, kau ingat nggak kemarin tuh kau yang kasih duit 2.000? Nggak ada dah. Nggak ada, ya, nggak ada. Cobalah kita ke tukang parkir, kasih 2.000 aja tuh. Besok biasa itu. Coba kalau kita ngasih tukang parkir 10.000, ketika ketemu kawan tuh tukang parkir tuh kemarin 10.000 aku kasih senangnya dia, ya. Gitu. Kalau kita kasih 1 juta, itu ingatnya sampai mati tuh bilang. Kau ingat enggak sama saya? Dulu yang ngasih 1 juta itu dulu, ingat enggak? Ingatnya. Maka kadang-kadang kita itu harus mengontrol diri kita. Maka dalam 6 sifat itu bagaimana kita mendapatkan ikhlas, koreksi amal. Tanya diri kita, bukan hanya sebelum beramal, sebelum, sedang, dan sesudah beramal. Bahkan ulama katakan, mengajarkan kepada kita, tanya betul diri kita. Sebelum beramal nih, kita tanya diri kita, panggil diri kita sendiri. Kamu ini beramal karena Allah, karena harta, apa karena dunia? Betul kan? Walaupun masih kepikiran kita nih masuk kan. Jadi kita kayak sedekah itu kan, tanya sebelum dalam hati ini karena Allah, apa karena ingin dilihat orang, atau karena ingin mendapatkan balasan lagi di dunia. Kita ingat karena Allah. Kalau kita karena Allah akan dapatkan segala-galanya. Masukkan, bukan pandai ini nutup-nutup. Yang dimasukin 2.000 juga, gitu. Sama aja. Nah kalau ini masukin 10.000, ini 100.000, gitu. Pandai kali nutup-nutupnya. Sekali diset besaran di CCTV 2.000. Nutupnya pandai, gitu kan. Kadang-kadang nutup deh misalnya, ada duitnya dimasukin. Nah itu gawe-gawe udah nih lah. Takut malu gitu, ada bawa duit apa-apa, cak-cak ngambil gitu kan. Padahal tidak ada apa-apanya, la ilaha illallah. Itu kita tanya dalam diri kita tuh, ini niatnya karena Allah apa karena siapa? Ketika sedang tetap tanya juga, ini karena Allah atau karena sesuatu? Selesai kita beramal, tanya. Makanya selesai beramal itu dianjurkan oleh para ulama itu beristighfar. Kita sudah sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Apa yang kita ucapkan? Istighfar, Astaghfirullahaladzim, gitu kan. Walaupun kita lagi tidak sholat berjamaah, mesti refleks sendiri, sholat sendirian aja, Assalamualaikum, Astaghfirullahaladzim, mesti astagfirullah terucap. Nah, itu bukankan Alhamdulillah aku sudah sholat, tidak, Astagfirullah. Kenapa Astagfirullah? Karena semoga dengan istighfar itu hati kita bisa terkoreksi dan dosa-dosa kita, riak kita, enggak khusyuknya kita ketika sholat itu nanti akan Allah hapus semuanya, sehingga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kuncinya apa? Setiap amal itu yakin. Apa yang sudah diajarkan, yang difirmankan oleh Allah, apa yang sudah diberitakan oleh Rasulullah SAW, sudah kuncinya yakin saja. Kalau kita yakin dengan hal-hal seperti itu, maka pasti akan Allah berikan kemenangan. Sama seperti para sahabat di perang Badar, sebagian nggak yakin, ya. Sebagian nggak yakin, tapi sebagian tetap yakin. Walaupun 300 orang di depannya 1.000 orang, maka akan terkalahkan. Begitu juga dulu ketika zamannya siapa dulu tuh Nabi Daud masih kecil waktu melawan pasukan yang besar gitu kan, itu juga sama. Mereka nggak yakin dengan apa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sehingga berkurang tinggal sedikit. Tapi dengan yakinnya mereka, apa kata Allah, kam min fi'atin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Kata Allah, berapa banyak golongan yang kecil bisa mengalahkan golongan yang besar atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kecil seperti ini dikit, tapi kita yakin, percayalah, kalau seandainya dibandingkan dengan konser yang ramai di luar sana, kita ini adalah majelis yang besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini saja yang kita kaji pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kefahaman kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan untuk bisa mengamalkan, dan kita niatkan untuk menyampaikan insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.